Assalamualaikum, selamat datang di Kurnia Desinta. Di video kali ini aku akan berbagi tentang MPASI untuk anakku yang kedua. Untuk MPASI anakku yang kedua, aku menggunakan petunjuk dari yang ada di buku KIA, mulai dari bahan, kemudian takaran hingga cara pembuatannya. Yang pertama yaitu siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini aku untuk menggunakan 3 porsi kali makan anakku. Jadi nasi ini sekitar 90 gram. Bisa menggunakan beras atau nasi putih. Kemudian untuk seratnya atau sayur di sini aku menggunakan brokoli sekitar 30 gram. Kemudian ada tempe kedelai beratnya sekitar 30 gram. Dan untuk protein hewaninya di sini aku menggunakan daging sapi sekitar 90 gram. Serta lemak tambahannya di sini aku menggunakan santan kelapa asli yang aku buat dan aku peras dan aku simpan di freezer. Untuk bumbu aromatiknya di sini aku menggunakan bawang putih dan bawang merah secukupnya. Simak terus video cara pembuatannya ya. Langkah pertama adalah masukkan segelas air matang ke dalam panci untuk memasak MPASI. Kemudian masukkan karbohidrat berupa nasi sekitar 90 gram ke dalam air matang. Kemudian ditutup dan dimasak menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Sambil menunggu nasi tadi pecah, di sini aku juga memarut protein hewaninya yaitu daging sapi menggunakan parutan keju. Di sini memarutnya ini dalam keadaan yang beku sehingga mudah diparut menggunakan parutan keju. Tips lebih cepat untuk memasak MPASI menggunakan daging sapi yaitu pada saat kita membeli daging kemudian digiling. Setelah digiling ini ditakar per porsi sekali masak. Jadi setelah digiling bisa dipilah-pilah untuk sekali masaknya, jadi lebih cepat, tidak perlu untuk memarut kembali. Kemudian tipsnya pada saat memasak MPASI ini perlu diaduk terus-menerus agar MPASI tidak bergerak di permukaan pancinya. Setelah itu masukkan protein hewaninya daging sapi dan diaduk kembali dengan karbohidrat tadi. Selanjutnya adalah masukkan bumbu aromatik, bawang putih, bawang merah yang sudah dicincang ke dalam bubur MPASI tersebut. Setelah bumbu aromatik masuk, masukkan juga santan peras yang sudah dibekukan ini ke dalam MPASI, dimasak agar santan bisa lebih matang. Jangan lupa untuk selalu mengaduk MPASI agar tidak mengerak di permukaan panci. Dalam proses pembuatan MPASI ini, yang pertama aku menggunakan alas panci karena pancinya ini terlalu kecil sehingga dia tidak stabil di atas tungkunya. Kemudian setelah ada isinya ini dia sudah mulai stabil di atas tungku kompor sehingga aku lepas tatakan panci. Kemudian masukkan juga tempe yang sudah dicincang dan dimasak kembali dan diaduk terus. Biasanya dalam proses pembuatan MPASI aku menggunakan lemak tambahan berupa santan atau lemak ayam. Untuk video pembuatan lemak ayam sudah ada aku upload di videonya, nanti akan aku cantumkan di description box. Setelah bubur MPASI-nya mulai surut, langkah selanjutnya adalah masukkan sayur. Sayur ini dimasukkan pada sesi terakhir agar gizi pada sayur ini tidak rusak. Kemudian diaduk kembali hingga sayurnya matang sekitar 5 menit. Untuk menggunakan lemak tambahannya, di sini aku menggunakan secara berselang-seling. Jadi hari ini menggunakan lemak ayam, besoknya menggunakan santan kelapa. Setelah bubur MPASI matang, Bunda bisa mematikan kompor. Setelah itu siapkan food maker seperti ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan seperti ini atau saringan biasa.
juga siapkan food motornya ini kontainer food container ya. Jadi aku menggunakan bahan kaca, jadi untuk menyimpan. Kebetulan yang satu ini masih ada isinya. Nah sekarang kita mulai untuk menyaring. Jadi saringnya ini kalau bisa pas kondisi masih panas. Nah disaring seperti ini. Kalau misalnya mau pakai blender itu juga bisa, cuma kan nanti kadang itu terlalu halus, terus blendernya juga kadang kan yang di blender cuma dikit, jadi kotor-kotorin blendernya. Terus gerak yang di bagian baliknya ini. Setelah itu kita bagi sesuai dengan porsi makan. Porsinya setiap kali makan yaitu 2 sendok makan. Ini adalah untuk porsi anakku yang mulai pengenalan makan di usianya 6 bulan, yaitu sekitar 2 sendok makan. Dia makan sehari 2 kali dan 1 selingan. Biasanya selingan aku menggunakan buah yang kerok suap. Kemudian di sini aku untuk MPASI menggunakan wadah kaca agar lebih aman. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu untuk ide MPASI. Untuk komentar atau saran bisa komen di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton, ditunggu video selanjutnya.